topik pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian analisis prospektif, kedua, manfaat analisis prospektif, 3, proses proyeksi, 4, penerapan analisis prospektif, kelima, tren penggerak nilai, dan keenam, peramalan jangka pendek. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan. Analisis tersebut hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Penyesuaian ini mencakup eliminasi pos sementara pada laporan laba rugi atau mengalokasikannya ke tahun lalu atau tahun yang akan mendatang, kapitalisasi atau pembebanan pos-pos yang telah dibebankan atau dikapitalisasi oleh manajemen, kapitalisasi sewa operasi, investasi dengan metode ekuitas, dan bentuk lain dari pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Analisis prospektif meliputi perkiraan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kedua, manfaat analisis prospektif. Manfaat dari analisis prospektif adalah menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diinginkan, ataukah perusahaan tersebut memerlukan pendanaan berupa utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis juga apakah rencana strategis ini akan memberikan manfaat seperti yang diramalkan oleh pihak manajemen perusahaan, dan analisis ini berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Yaitu proses proyeksi. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma. Arti pro forma adalah bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis terperinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, peta persaingan, bauran toko baru dan toko lama. Berikut ini adalah tabel laporan laba rugi target corporation. Teman-teman dapat melihatnya pada slide. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan tersebut. Yang pertama, penjualan sama dengan 39.888 dikali 1,809 sama dengan 43.115. Laba kotor sama dengan 43.115 dikali 31,69% sama dengan 13.665. Harga pokok penjualan sama dengan 43.115 dikurang dengan 13.665 sama dengan 29.450. Penjualan umum dan administrasi sama dengan 43.115 dikali dengan 22,27% sama dengan 9.602. Penyusutan sama dengan 18.442, yaitu aktiva tetap kotor awal periode dikali dengan 6,85% sama dengan 1.263. Yang keenam, bunga sama dengan 8.088, yaitu utang berawal periode dikali dengan 7,15% sama dengan 578. Laba sebelum pajak sama dengan 13.665 dikurang dengan 9.602 dikurang dengan 1.263 dikurang dengan 578 sama dengan 2.222. Yang kedelapan, beban pajak sama dengan 2.222 dikali dengan 38% sama dengan 844. Yang kesembilan,
Pos luar biasa dan operasi dalam penghentian tidak ada. Laba bersih sama dengan 2.222 dikurang dengan 844 sama dengan 1.378. Berikut ini adalah proyeksi laporan laba rugi target corporation. Teman-teman dapat melihat tabel berikut pada slide yang telah disediakan. Yang berikut yaitu utang usaha sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan perputaran utang sama dengan 29.450 dikurang 6,55 sama dengan 4.496. Bagian lancar utang jangka panjang jumlahnya dilaporkan dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagian yang jatuh tempo di tahun 2002. Yang berikut beban akrual sama dengan penjualan dibagi perputaran beban akrual sama dengan 43.115 dibagi dengan 25,47 sama dengan 1.692,78. Utang pajak didapat dari beban pajak dibagi utang pajak atau beban pajak sama dengan 844 dibagi 50,24%. Hasilnya adalah 1.679,94. Berikut pajak tanggungan dan kewajiban tidak berubah. Utang jangka panjang 8,88. Utang jangka panjang tahun lalu dikurang dengan 892. Bagian utang yang jatuh tempo dari butir 9. Saham biasa tidak berubah, surplus modal 1,118 sama dengan 1,98 ditambah 20 mencerminkan aktivitas ESOP dan opsi saham. Laba ditahan 7,861 sama dengan 6,687 laba ditahan tahun lalu ditambah dengan 1,378 proyeksi laba bersih dikurang dengan 204 estimasi dividen sebesar 0,225% per lembar saham. Kas jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan total kewajiban dan ekuitas dikurangi 1-7. Proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan arus kas disajikan dari arus kas bersih yang berasal dari operasi pendanai, sebagian dari pengeluaran modal, pengeluaran utang jangka panjang, dan dividen. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut. Next, proyeksi laporan arus kas antaranya proyeksi arus kas bersih dari operasi sebesar 2,435 juta pendanai, sebagian dari pengeluaran modal sebesar 3,419 juta dan dividen sebesar 204 juta, kurangnya ditutup dengan kenaikan utang jangka panjang sebesar 1,295 juta. Analisis sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang dihadapkan antara pos laporan laba rugi dan pos neraca. Dalam contoh, digunakan rasio yang terakhir karena operasi perusahaan cukup stabil dan diasumsikan tidak dapat berubah sebesar dalam strategi operasi. Namun asumsi-asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya terhadap kebutuhan dana, pengembalian aktiva dan ekuitas dan sebagainya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas, dapat diambil penjelasan yakni presentasi pengeluaran modal terhadap penjualan perusahaan naik bertahap dari 5,69% pada 3 tahun yang lalu menjadi 7,93% tahun lalu.
Jika diasumsikan kenaikan yang sama di tahun 2002 menjadi 9%, pengeluaran modal akan naik menjadi 3,83 miliar dolar, di mana memerlukan dana tambahan sebesar 500 juta dolar. Kenaikan yang sama juga bisa berasal dari penurunan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Analisis terlalu sering mempersiapkan beberapa proyeksi untuk menguji skenario yang terbaik atau terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin terjadi. Analisis sensitivitas ini menunjukkan adanya asumsi di mana yang memiliki dampak terlalu besar pada hasil keuangan akan memberikan konsekuensi, yaitu membantu identifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Materi yang keempat yaitu penerapan analisis prospektif. Proses penilaian estimasi laba bersih di masa yang akan datang dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter sebagai berikut. Yang pertama, penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% pada tahun 2010 dan 9,1% pada tahun 2002. Kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan. Periode waktu di mana kita memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi tersebut. Yang kedua yaitu margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% dan 9,4% selama 20 tahun berikutnya, dan kemudian bertahan pada presentasi tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat perputaran modal kerja bersih diharapkan tetap pada tingkat 11,83. Yang keempat, tingkat perputaran aktiva tetap diharapkan tetap pada tingkat 1,99 kali. Yang kelima, leverage keuangan diharapkan konstan pada tingkat sekarang sebesar 2,52 kali. Yang keenam, biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5%. Biaya modal ekuitas ditentukan oleh Capital Asset Pricing Model atau CAMP. Teman-teman bisa melihat pada tabel penilaian untuk saham biasa Siminex berikut ini. Laba bersih diestimasi dengan menggunakan rumus laba bersih sama dengan penjualan dikali margin laba bersih. Yang kedua, modal kerja bersih diestimasi dengan menggunakan rumus modal kerja sama dengan penjualan dibagi tingkat perputaran modal kerja bersih. Kemudian modal aktiva tetap diestimasikan dengan menggunakan rumus modal aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi tingkat perputaran aktiva tetap. Ekuitas diestimasi dengan menggunakan rumus total ekuitas pemegang saham sama dengan total aktiva operasi dibagi leverage. Kemudian aktiva operasi sama dengan modal kerja bersih ditambah aktiva tetap. Laba sisa untuk tahun 2001 diestimasikan dengan menggunakan rumus sisa laba sama dengan laba bersih kurang ekuitas awal tahun dikali biaya modal ekuitas, yaitu 6,2768 dolar sama dengan 8.856 dolar dikurang 20.624 dolar dikali 0,125. Tahun-tahun setelahnya dalam horizon peramalan dihitung dengan cara yang sama. Setiap tahun selama horizon peramalan selanjutnya didiskontokan pada biaya modal ekuitas, yaitu 12,5%. Sebagai contoh, faktor diskonto untuk tahun kedua dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang untuk tiap-tiap tahun dalam horizon peramalan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sekarang kumulatif sampai tahun 2005 sebesar 26.303 dolar. Proyeksi laba sisa di tahun 2006 diasumsikan tumbuh pada tingkat inflasi 3,5%. Nilai sekarang anuitas ini didiskontokan ke tahun 2000 adalah sebagai berikut. Materi kelima, tren penggerak nilai. Yang pertama, pembalikan ROE. ROE cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang. Hal ini mencerminkan tekanan kompetisi. Pembalikan tidak lengkap.
Hal ini mungkin disebabkan oleh dua hal, perbedaan risiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. 2. Pembalikan margin laba bersih. Tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang lebih moderat. 3. Pembalikan perputaran total aktiva. Walaupun tampak adanya pembalikan, tingkatnya lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas. Materi ke-6. Peramalan jangka pendek. Jangka pendek merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis likuiditas jangka pendek. Kegunaan ramalan jangka pendek yaitu yang pertama, internal, manajer dan auditor digunakan untuk mengevaluasi aktivitas operasi saat ini dan masa depan. Yang kedua, eksternal. Kreditor jangka pendek guna menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek. Analisis ini digunakan untuk menilai perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang diragukan. Hal ini disebabkan jumlah dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak dapat diestimasikan secara andal dalam jangka panjang. Keakuratan peramalan arus kas berbanding terbalik dengan horizon peramalan. Makin lama periode peramalan, makin berkurang keandalan peramalan tersebut. Hal ini disebabkan jumlah dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak dapat diestimasi secara andal dalam jangka panjang. Dalam peramalan jangka pendek pun diperlukan informasi yang jumlahnya signifikan. 1. Pola arus kas. Pola arus kas penting untuk dipelajari sebelum menguji model untuk analisis dan proyeksi arus kas. Kas merupakan aset yang paling likuid. Hampir seluruh keputusan manajemen adalah melakukan investasi aset atau membayar beban memerlukan kas. Hal ini menyebabkan manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep dana likuid lainnya. Beberapa pengguna seperti kreditor terkadang menganggap aset seperti piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset yang likuid, mengingat pos tersebut bersifat dalam dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Manajemen bertanggung jawab atas keputusan investasi kas dalam bentuk aset atau untuk membayar biaya. Konversi kas ini meningkatkan risiko karena pemulihan kas dari aktivitas-aktivitas tersebut kurang pasti. 2. Pentingnya peramalan penjualan. Keandalan peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Dengan sedikit pengecualian seperti dana dari aktivitas pendanaan atau dana untuk aktivitas investasi, sebagian besar arus kas terkait dan bergantung pada penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas seperti yang pertama, arah dan tren penjualan, yang kedua, pangsa pasar, yang ketiga, kondisi industri dan ekonomi, yang keempat, kapasitas produksi dan keuangan, yang kelima, faktor kompetisi. 3. Peramalan arus kas dan analisis pro forma. Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan pro forma atau financial statements performa. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang diramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan pro forma digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya, dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Perbandingan ini harus menyertakan penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhinya selama periode yang diramalkan. Analisis pola beban dan laporan keuangan menghasilkan estimasi biaya berdasarkan penjualan atau waktu.